Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Sinta Olivia, NIM 2100100075, akan mempresentasikan hasil review manajemen handbook bab 4, 5, dan 6. Untuk bab 4, yaitu communication. Komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengolahan informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi yang efektif memerlukan pendengaran yang penuh perhatian dan penyampaian pesan yang jelas. Pesan untuk memungkinkan pemahaman bersama. Prinsip dan praktek. Jenis komunikasi, sifat, dan aliran komunikasi dalam sebuah organisasi. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Dalam lingkungan yang lebih datar dan tidak terlalu hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak secara tatap muka, melalui informasi, dan naik sebanyak turun. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya dengan menyediakan mereka dengan informasi, misalnya ringkasan pertemuan yang dihadir, dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Komunikasi lisan. Komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran dan ide yang efektif, serta mendengarkan aktif rekan-rekan. Berkomunikasi hanya bisa menjadi bermakna dalam pertukaran dua arah, maka pentingnya mendengarkan orang lain secara aktif. Komunikasi tertulis. Keterampilan menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata-kata tertulis adalah hal yang sangat langka. Mengingat tuntunan komunikasi sehari-hari dalam misi lapangan, tulisan yang bagus, keterampilan akan selalu penting bagi manajer yang sukses. Komunikasi lintas budaya. Berkomunikasi dengan baik lintas budaya adalah kebutuhan yang konstan. Menambahkan tantangannya adalah budaya institusional yang berbeda yang dapat eksis antara komponen operasi perdamaian, misalnya militer versus sipil atau substan versus dukungan. Komunikasi lisan budaya yang sukses membutuhkan pendengaran aktif, pengamatan yang tajam, dan penerimaan perbedaan. Bab 5 yaitu managing people. Mengolah orang adalah tentang memberdayakan dan memotivasi staf untuk tampil di level tertinggi mereka, secara individu dan kolektif. Ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang luar biasa dan ketekunan yang konstan. Untuk memastikan bahwa pekerja, setiap anggota staf, dan unit sebagai keseluruhan memuaskan dan berkelanjutan. Prinsip dan praktek. Untuk menjadi manajer orang yang sukses, seorang harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi staf untuk melakukan tugas mereka. Manajer yang tahu bagaimana melakukan ini dikatakan memiliki orang-orang keterampilan. Mereka menciptakan budaya dan suasana kerja yang akan membantu staf mereka unggul dan bergaul dengan baik dengan orang lain dalam organisasi. Mereka tidak terlalu ramah, tetapi tahu bagaimana berhubungan secara tepat dengan berbagai kelompok di lingkungan mereka. Sistem penilaian kinerja biasanya mencakup 3 komponen dasar. Yang pertama, rencana kerja unit. Saat menyusun kinerja unit, itu adalah tanggung jawab dari manajer untuk berbagi konsep dengan anggota unit. Diskusi tim sebagai difasilitasi untuk memastikan bahwa setiap orang dalam tim memberikan masukan untuk rencana tersebut, dan bahwa ada pemahaman bersama tentang apa yang diharapkan untuk dicapai oleh unit dan bagaimana hal ini akan berkontribusi pada misi organisasi secara keseluruhan. 2. Rencana kerja individu. Setiap karyawan harus memahami bagaimana tugas mereka berkontribusi terhadap keberhasilan unit mereka. Rencana kerja individu seperti kontrak yang menjabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh anggota staf selama periode pelaporan. 3. Penilaian akhir siklus.
Penting untuk mengambil stok keseluruhan dari apa yang telah terjadi dicapai selama siklus kerja. Kemajuan apa yang telah dicapai oleh kelompok, apakah rencana kerja ini sudah dilaksanakan, bagaimana memilih kontribusi masing-masing individu terhadap pencapaian kelompok, yaitu apakah rencana kerja individu telah terpenuhi. Ini harus menjadi latihan konstik dan juga memperhitungkan umpan balik sebelumnya yang diberikan selama tahap implementasi. Misalnya selama tinjauan titik tengah, karena itu harus ada percakapan dan kompresif antar manajer unit dan staf. Berikut ini adalah beberapa tips bermanfaat untuk mengolah kinerja. Berikan panduan yang jelas dan kriteria kinerja yang terukur dengan beberapa pengecualian. Karyawan ingin unggul dalam pekerjaan mereka terhadap kontribusi mereka untuk proyek untuk diakui dan ingin supervisor mereka untuk mengakui kinerja mereka. Dengan demikian, manajer perlu menjelaskan dengan jelas harapan mereka untuk staf mereka. Ketika karyawan tidak jelas tentang apa mereka seharusnya dilakukan, itu dapat menciptakan spiral prestasi rendah dan miskomunikasi. 6. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses terdefinisi yang membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan terbaik di antara beberapa pilihan alternatif, berdasarkan tujuan dan evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Prinsip dan praktek biasanya berdampak pada berbagai organisasi. Jika tidak organisasi secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi sejumlah besar orang di dalam dan di luar organisasi. Untuk alasan ini, pengambilan keputusan membutuhkan pemikiran sistem. Memahami berbagai hal-hal yang mempengaruhi satu sama lain. Beberapa keputusan dapat diambil sendiri. Ini bukan hanya karena di organisasi besar banyak yang secara formal terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga karena keputusan perlu diimplementasikan. Dan implementasi hampir selalu memerlukan kombinasi usaha berbagai orang. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup langkah-langkah berikut. 1. Definisikan masalah dan tujuan. 2. Pilih proses pengambilan keputusan. 3. Menghasilkan pilihan alternatif. 4. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. 1. Tentukan masalah dan tujuan Anda. Langkah pertama adalah mendefinisikan dengan jelas masalah yang perlu dibenahi dan apa yang ingin Anda capai dengan keputusan Anda. 2. Pilih proses. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan cara untuk membutuhkan keputusan. 1. Pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingannya, maka besar kemungkinan Anda untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. 2. Tingkat komitmen. Secara banyak orang yang harus setuju keputusan, semakin Anda harus melibatkan orang-orang ini di dalam keputusan membuat proses. 3. Jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang Anda miliki, semakin banyak kesempatan yang Anda miliki untuk melibatkan orang lain. 3. Hasilkan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengolahan yang efektif memerlukan menghabiskan waktu, menghasilkan, dan mempertimbangkan alternatif. 4. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Laksanakan keputusan secara keputusan dibuat. Manajer perlu berkomunikasi, keputusan dan langkah-langkah implementasi selanjutnya. Tugas dan tugas harus diberikan secara dengan itu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.